Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kita yang membahas hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu fima rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa an Allah tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhu mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis yang sudah kita jelaskan sebagian dari awal hadis pada minggu kemarin, hadis qudsi, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang sangat agung sebagaimana yang kita sebutkan pada minggu kemarin. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadza hadits asyraful hadits ala ahli Syam. Hadis ini adalah hadis yang paling mulia yang dimiliki oleh penduduk Syam. Pada pertemuan yang kemarin kita sampai pada firman Allah, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, petunjuk
kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sebutkan bahwasanya asal manusia berada dalam keadaan tersesat, kecuali orang-orang yang Allah berikan kepadanya petunjuk. Dengan dalil hadis ini, Allah mengatakan, ya ibadi kullukum zalim, wahai hambaku, kalian berada dalam kesesatan, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Dan sudah kita sebutkan bagaimana cara menggabungkan antara hadis ini dengan hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan fitrah. Kata para ulama, menggabungkan dua hadis ini, bahwasanya setiap orang itu terlahir dalam keadaan memiliki kecondongan kepada kebaikan, mudah untuk menerima Islam, mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan. Namun ia butuh hidayah Allah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ia butuh hidayah Allah sehingga Allah memberikan kepadanya orang yang memberikan petunjuk padanya, yang menunjukinya jalan yang benar, mengajarinya kebenaran-kebenaran, sehingga ia bisa melaksanakan kebenaran-kebenaran. Maka seorang pada hukum asalnya ia terlahir dalam keadaan fitrah, condong kepada kebaikan. Namun ia belum mengetahui apa itu kebaikan. Butuh orang yang mengajarkan kepadanya apa itu kebaikan. Ini cara menggabungkan antara dua hadis. Kemudian sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, illa man hadaitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man hadaitu. Semua orang dalam keadaan tersesat kecuali orang yang Allah berikan kepadanya petunjuk. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada 4 tingkatan. Yang pertama, hidayah itu ammah, hidayah yang sifatnya umum, yang Allah berikan kepada semua makhluknya, manusia dan hewan. Ini yang dikenal dengan naluri. Seorang anak apabila ia lahir, ia tahu bahwasanya ia butuh minum, maka ia menyusu pada ibunya. Tidak ada yang mengajarinya bahwasanya seorang anak itu butuh pada minuman. Namun ia sudah mempunyai naluri. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan binatang. Ini semua dikatakan hidayah ammah, hidayah yang sifatnya umum. Hidayah yang kedua namanya hidayah dalalah wal irsyad wal bayan. Hidayah berupa keterangan, penjelasan tentang kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab pesan Al-Qur'an, mengutus para rasul, tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada manusia tentang kebenaran. Mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan, mana al-haq, mana al-batil. Namun sebagian manusia memilih kebenaran, mengikuti kebenaran, dan sebagian lagi tidak mau mengikuti kebenaran. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, فَأَمَّا ثَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Adapun kaum Samud, kami berikan kepada mereka petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya adalah dalalah al-bayan. Hidayah itu ad-dalalah wal-bayan. Hidayah berupa penjelasan tentang kebenaran. Fastahabbul amal 'alal huda. Namun mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah tadi, daripada petunjuk tadi. Dalam ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahum an-najdain. Dan kami berikan petunjuk pada manusia 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini namanya hidayah dalalah wa irsyad. Jika kita menjumpai baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis hidayah yang seperti ini, maka yang dimaksud adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Dan ini Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Dan hidayah dalalah, hidayah yang kedua ini bisa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya, atau melalui para dai, atau melalui orang biasa. Ini namanya hidayah dalalah wal irsyad. Yang ketiga, hidayah itu at-taufiq wal ilham. Hidayah taufik wal ilham datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk berupa hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah at-taufik
ini sangat mahal harganya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah kepada seorang bukan karena sesuatu kelebihan dimiliki orang tersebut, bukan karena kepintarannya, bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat sejarah misalnya, banyak sekali keluarga dari orang-orang yang saleh yang tidak Allah berikan kepada mereka hidayah. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Istrinya Nabi Lut alaihissalam tidak Allah berikan kepadanya taufik, hidayah taufik. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Pamannya Nabi SAW tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Sehingga hidayah taufik ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada kita bukan karena kelebihan yang kita miliki, namun murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah taufik ini terbagi lagi menjadi dua. Ada hidayah mujmalah, ada hidayah mufassalah. Hidayah mujmalah artinya hidayah taufik yang sifatnya umum. Allah memberikan petunjuk kepada seorang kepada Islam, kepada iman. Ini hidayah taufik yang sifatnya umum. Semua orang Islam maka ia mendapatkan hidayah taufik berupa keislaman. Namun kita butuh akan hidayah yang kedua, yaitu hidayah mufassalah, hidayah yang lebih terperinci lagi. Hidayah yang lebih terperinci lagi ini hidayah pada kebaikan-kebaikan. Makanya ada orang yang Allah berikan kepadanya hidayah taufik, ia bisa sholat berjamaah di masjid. Namun orang lain sama-sama muslim, tapi ia belum Allah berikan kepadanya hidayah taufik berupa sholat di masjid, sehingga ia sholatnya masih di rumah. Yang sholat di masjid pun berbeda-beda dalam hidayahnya. Ada yang Allah berikan kepadanya hidayah lebih, sehingga ia datang di awal waktu, sholatnya di shaf yang pertama. Ada yang sekedar sholat di masjid. Yang sholatnya di shaf pertama juga berbeda-beda. Ada yang Allah berikan kepadanya hidayah lebih, sehingga ia sholat dalam keadaan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sholatnya biasa-biasa saja. Sehingga hidayah yang kedua ini manusia berbeda-beda dalam tingkatannya. Maka ada orang yang Allah bukakan kepadanya pintu kebaikan, namun tidak Allah bukakan kepadanya pintu kebaikan yang lain. Ada orang yang mudah baginya untuk berpuasa, namun sulit baginya untuk salat malam. Ada orang yang mudah salat malam, namun susah untuk berpuasa. Ada orang yang mampu untuk berpuasa, mampu salat malam, tapi susah untuk bersedekah. Dan seterusnya. Ini kembali pada hidayah yang kedua, hidayah taufik, namun yang lebih terperinci lagi. Makanya seorang mukmin hendaknya ia senantiasa meminta kepada Allah untuk menambahkan kepadanya hidayah. Maka kita diperintahkan dalam satu hari minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata para ulama, mengapa kita disuruh sampai sebanyak itu dalam satu hari meminta petunjuk kepada Allah kepada jalan yang lurus? Maksudnya adalah kita meminta kepada Allah untuk menambah hidayah, ini yang pertama, dan yang kedua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tathbit, ketetapan di atas hidayah ini. Makanya hidayah ini sangat penting. Kata para ulama, kebutuhan seorang kepada hidayah itu lebih daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena setiap waktu, setiap detiknya seorang butuh akan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, kecuali kalau ada hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak mungkin malam ini bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu agama. Makanya kalau Allah memberikan kepada kita petunjuk kebaikan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menambah lagi amalan-amalan kebaikan kita. Baik. Kemudian hidayah yang terakhir, hidayah yang keempat dari tingkatan-tingkatan hidayah adalah hidayah yang Allah berikan nanti pada hari kiamat kepada penduduk surga untuk menuju ke surga dan penduduk neraka untuk menuju ke neraka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ketika Allah menyebutkan tentang keadaan penduduk surga, Allah mengatakan waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika penduduk surga sudah Allah masukkan ke dalam surga, maka yang pertama kali mereka katakan adalah waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada surga ini.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk kecuali apabila Allah memberikan petunjuk kepada kami. Begitu pula penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhsurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Dalam surat As-Saffat kata Allah, nanti pada hari kiamat Allah kumpulkan orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka kufur kepada Allah. Allah katakan, "Uhsurul ladzina zalamu." Kumpulkan orang-orang itu. Wa azwajahum, dan orang-orang yang semisal mereka. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan apa-apa yang mereka sembah dahulu di dunia selain Allah. Kemudian kata Allah SWT, "Fahduhum ila siratil jahim." Berikan mereka petunjuk kepada jalan ke neraka al-jahim. Jadi ini hidayah yang terakhir. Tingkatan hidayah yang terakhir yang nanti Allah berikan pada hari kiamat. Penduduk surga Allah berikan mereka petunjuk ke surga, dan penduduk neraka Allah berikan mereka petunjuk ke neraka. Ini yang berkaitan dengan al-hidayah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Fastahduni ahdikum." Allah mengatakan, "Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian al-hidayah." Maka jangan sekali-kali kita bosan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berdoa meminta kepada Allah al-hidayah. Makanya di antara doa yang Nabi ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'aluka al-huda was sadad." Ya Allah, berikan kepadaku al-hidayah, berikan kepadaku as-sadad, ketetapan, kebenaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'aluka al-huda was sadad." Ya Allah, berikan ya Allah, mohon padamu hidayah dan petunjuk. Kemudian juga doa lain misalnya ini diajarkan Nabi SAW kepada Hasan. Kata Nabi SAW, "Allahumma hdini fi man hadait." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku sebagaimana engkau memberikan petunjuk pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan hadis qudsi ini, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba, sungguhnya kalian berada dalam keadaan lapar, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian makanan. Wahai hambaku, sungguhnya kalian berada dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian." Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Karena rezeki itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan semua rezeki yang Allah berikan kepada kita itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha memberikan rezeki. Maka ketika kita bekerja misalnya, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Kita harus yakin bahwasanya rezeki itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan apapun yang kita kerjakan hanya sebab untuk bisa meraih rezeki yang telah tentukan kepada kita. Maka jangan sekali-kali seorang putus asa dari rezeki Allah, atau seorang menempuh jalan yang tidak Allah syariatkan untuk meraih rezeki Allah. Karena seorang itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada seekor binatang melata pun kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Kalau binatang saja Allah jamin rezekinya, apalagi manusia. Maka jangan sekali-kali kita takut masalah rezeki. Rezeki kata para ulama seperti ajal, pasti datang. Sebagaimana ajal pasti menjemput kita, maka rezeki yang Allah tetapkan untuk kita juga pasti akan datang menjemput kita. Makanya seorang tidak mungkin dia meninggal
kecuali telah terpenuhi dua hal. Telah datang ajalnya dan telah selesai rizkinya. Tidak mungkin dia meninggal sementara rizkinya masih sisa. Dan tidak mungkin dia meninggal kecuali ajalnya telah tiba. Maka janganlah sekali seorang takut dengan masalah rizki. Yang Allah perintahkan kepada kita hanya tawakal dan ikhtiar. Maka kata Nabi SAW, "Lau tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dalam hal mencari rezeki seperti tawakalnya burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia keluar pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Burung ketika keluar pagi hari, ia tidak tahu mau kemana, ia hanya keluar, ikhtiar. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki. Maka begitulah manusia seharusnya. Ketika ia berusaha, maka harus diiringi dengan tawakal. Ia harus yakin bahwasanya tawakal ini hanya, ikhtiar ini hanyalah sebab. Usaha yang ia lakukan hanyalah sebab untuk mendatangkan rezeki Allah. Adapun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita harus meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta rezeki kepada selain Allah. Karena yang hanya memberikan, yang bisa memberikan rezeki baik berupa makanan, minuman, pakaian dan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab, mungkin seorang memberi ini hanya sebab saja. Namun murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama juga, kalau kita perhatikan hadis ini dari awal, ketika Allah mengatakan kullukum dhalun, setiap kalian tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Semua kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku berikan makanan, maka mintalah makanan. Semua kalian dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian. Kata para ulama, di sini kita bisa ambil suatu hukum bahwasanya seseorang itu harus memohon, meminta kepada Allah dalam segala urusannya, baik yang berkaitan dengan dunianya, atau agamanya, atau akhiratnya. Semua ini ketiga-tiganya kita butuh akan bantuan Allah. Maka kita harus meminta kepada Allah dalam semua urusan kita, baik urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meminta kepada selain Allah, karena yang memiliki semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yas'al Allah ahadukum hajatahu kullaha hatta yas'al shis'a nakhlihi idzan qata. Hendaknya liyas'al ahadukum, hendaknya seorang di antara kalian itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah kull hajatah, semua kebutuhannya, sampai urusan sandal yang terputus, sandal jepit ya, yang ada talinya itu, ketika terputus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya. Ini menunjukkan sampai urusan yang paling kecil kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf dahulu segala sesuatu mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan garam dapur tetap mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada rezeki berupa garam dapur. Ini menunjukkan bahwa seorang hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai seorang hamba yang senantiasa berdoa kepadanya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan kata Nabi SAW, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Karena seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah, ini menunjukkan kefakirannya dia di hadapan Allah. Maksudnya dia tidak memiliki apa-apa, dia adalah makhluk yang lemah. Allah yang memiliki segala sesuatu. Maka Allah mencintainya. Adapun orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka seakan-akan ia merasa tidak butuh pada Allah. Maka Allah marah padanya. Karena kita senantiasa memohon kepada Allah, minta kepada Allah dalam segala urusan kita, baik urusan besar maupun urusan kecil, baik yang berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan akhirat kita atau berkaitan dengan agama kita, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan hadis qudsi ini, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba, sungguhnya kalian melakukan kesalahan
di malam hari dan di siang hari. Dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum tukhti'una. Ini merupakan kepastian. Innakum di sini pada dalam bahasa Arab disebut ala sabilit tahqiq. Artinya sebuah kepastian. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Ini merupakan tabiatnya manusia. Senantiasa melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Dan al-khata', kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu ada dua macam. Ada kesalahan yang disengaja, ada kesalahan yang tidak disengaja. Adapun kesalahan yang tidak disengaja, maka seorang tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan yang tidak disengaja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika orang-orang beriman mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami, jangan engkau azab kami karena kesalahan yang tidak kami sengaja atau karena kelupaan kami. Dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya. Artinya aku tidak akan mengazab seorang karena dosa yang ia lakukan, karena kelupaannya atau karena ketidaksengajaan. Makanya kesalahan yang disebabkan karena ketidaksengajaan, maka ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dianggap sebagai sebuah dosa. Adapun yang kedua, yaitu kesalahan yang disengaja oleh seorang, maka ini terbagi menjadi dua. Ada kesalahan atau dosa yang bentuknya dosa besar. Ada kesalahan atau dosa yang bentuknya dosa kecil. Dosa besar ada dua macam. Ada yang berupa kesyirikan kepada Allah, ada yang selain syirik. Dosa besar yang berupa kesyirikan kepada Allah, maka ini harus taubat kepada Allah untuk bisa menghapuskannya. Tidak ada cara lain kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang tidak bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan berupa kesyirikan sampai ia meninggal dunia, maka dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya. Kemudian dosa kedua adalah dosa besar selain kesyirikan. Dosa besar selain kesyirikan maka bisa diampuni, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Yang pertama, boleh jadi dengan taubatnya. Ketika seorang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha atas dosa besar yang dia lakukan, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, karena Allah SWT mengampuninya tanpa sebab. Makanya kata para ulama, ahlul kabair tahta masyiatillah. Orang yang berbuat dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah. In syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah menginginkan, Allah mengadabnya. Kalau Allah menginginkan, Allah mengampuninya. Ini pelaku dosa besar selain kesyirikan. Makanya kata Allah dalam ayat yang tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Dan yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa besar adalah dengan syafaat. Syafaat nanti pada hari kiamat. Ketika seorang meninggal dalam keadaan memiliki dosa besar yang belum ia bertaubat kepada Allah, maka apabila ia mendapatkan syafaat baik dari Nabi SAW, dari orang-orang yang beriman, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian yang kedua dari jenis dosa adalah dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Adapun dosa yang kecil, maka dosa kecil ini bisa dihapuskan oleh banyak hal. Di antaranya dengan istighfar, seorang beristighfar kepada Allah, dengan taubat, dengan amal soleh. Banyak sekali kita kalau melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Misalnya kata Nabi SAW,
as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibal kabair. Kata Nabi SAW, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya akan menghapuskan dosa di antaranya. Kapan? Apabila ia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka ketika seorang meninggalkan dosa-dosa besar, maka amalan soleh yang ia lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ketika seorang sholat zuhur misalnya, setelah sholat zuhur mungkin ia terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa kecil. Maka ketika ia sholat asar, dosa yang ia lakukan tadi antara zuhur dan asar ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia setelah asar melakukan dosa lagi, kemudian dia sholat maghrib, maka antara asar dan maghrib Allah hapuskan dosa-dosa. Dan begitu seterusnya. Ini dosa kecil. Maka dosa kecil itu banyak hal yang bisa menghapuskannya. Kata para ulama ada 10 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Di antara seperti kita sebutkan tadi, istighfar, kemudian taubat, kemudian ada dosa yang dilakukan di siang hari, ada dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena malam biasanya sembunyi. Ada dosa yang dilakukan secara terang-terangan pada siang hari, dan begitu seterusnya. Sehingga hadis ini mencakup semua dosa, segala macam dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang berkaitan dengan waktunya maupun dengan tempatnya. Waktunya itu malam hari atau siang hari. Tempatnya baik di luar rumah maupun di dalam rumah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian kata Allah SWT, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya seorang hamba senantiasa ia harus meminta ampun kepada Allah. Janganlah ia berputus asa akan rahmat Allah. Apabila ia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, baik kecil maupun besar, maka hendaknya ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hari hendaknya seorang itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu satu harinya minimal 100 kali beliau sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Wahai manusia sekalian, hendaknya kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aku, kata Nabi SAW, dalam satu hari 100 kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak seorang hamba senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah seorang itu ketika ia mungkin banyak melakukan kebaikan-kebaikan atau ia banyak belajar ilmu agama, janganlah ia pernah merasa aman. Jangan sekali-kali ia merasa aman dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena seorang apabila merasa aman dari perbuatan dosa, maka sedikit sekali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana disebutkan tadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Manusia itu siangnya malamnya berbuat dosa. Cuman kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar. Makanya jangan sekali-kali kita merasa aman dari dosa. Namun hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, setiap harinya masih meminta ampun kepada Allah 100 kali, maka kita tentu lebih pantas untuk meminta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali atau lebih. Karena pasti kita lebih banyak dosanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepada aku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan seorang apabila ia banyak melakukan dosa, baik kecil maupun besar, jangan sekali-kali ia berputus asa dari rahmat Allah, atau ia menganggap bahwa Allah tidak mungkin mengampuninya. Ini tidak boleh. Yang ia harus tanamkan dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepadanya. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, "Lau lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaba Allahu bikum,
niscaya Allah SWT akan menghilangkan kalian. Wala jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Ini menunjukkan Allah suka seorang hamba yang ketika dia berbuat dosa, dia ingat kepada Allah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan untuk mengampuni seorang hamba, sampai hamba itu sendiri yang bosan untuk meminta ampun kepada Allah. Tatkala ia bosan meminta ampun kepada Allah, maka di sini Allah tidak mengampuninya. Namun apabila ia senantiasa meminta ampun kepada Allah, maka Allah pun akan senantiasa mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Makanya kita apabila terjerumus dalam perbuatan dosa, terjatuh, segera minta ampun kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepadaku dan tidak mungkin bisa memberikan mudarat kepadaku. Kata para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ketika Allah Subhanahu wa taala di awal-awalnya menyebutkan tentang hidayah, makanan, minuman, kemudian dosa, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepadaku dan tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Kata para ulama, munasabah kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mengetahui bahwasanya ketika Allah menyuruh kita meminta makan kepadanya, meminta petunjuk kepadanya, meminta pakaian kepadanya, ini bukan manfaatnya untuk Allah. Artinya Allah tidak butuh kepada kita. Ketika kita meminta hidayah kepada Allah, Allah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah yang kita peroleh itu manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk diri kita. Allah tidak mendapatkan manfaat dari kebaikan kita. Makanya Allah tutup dengan kata-kata, "Ya ibadi, lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Kalian tidak mungkin bisa mudaratkan, memberikan mudarat kepadaku, dan kalian tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepadaku. Makanya kalau kita melakukan amal soleh, jangan sekali-kali kita berpikiran amal soleh ini bermanfaat bagi Allah. Ini bermanfaat bagi diri kita pribadi. Ketika kita meninggalkan suatu kewajiban atau melaksanakan suatu maksiat, keburukannya untuk diri kita, Allah tidak akan diberikan mudarat dengan itu. Ketika kita melakukan ketaatan, ketaatan itu untuk manfaat kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, kita harus ingat kebaikan ini untuk siapa? Untuk diri kita pribadi. Dan kita harus bersemangat, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an." Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Kata Allah SWT melanjutkan hadis qudsinya, "Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jinnya, manusianya, semuanya bertakwa kepada Allah seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian." Kata para ulama, di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni atqakum lillah." Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila kita bertakwa kepada Allah seperti takwanya Nabi SAW, maka ini tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan lagi. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Baik, kita lanjutkan sebentar sampai qomat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jinnya, manusianya, semuanya bertakwa kepada Allah sebagaimana takwanya orang yang paling bertakwa, itu Nabi SAW, maka ini tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh yang kita lakukan, ketakwaan yang ada dalam diri kita tidak akan memberikan sedikit manfaat pun pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Begitu pula sebaliknya. Orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jinnya, manusianya, semuanya melakukan kejahatan, memiliki keburukan seperti orang yang paling buruk di antara kalian. Kata para ulama di sini adalah iblis. Maka ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Allah mengatakan ala afjari qalbin, ala atqa qalbin. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya keburukan dan ketakwaan itu berasal dari hati seorang. Maka seorang hendaknya dia memperhatikan hatinya, karena ketakwaannya itu berada dalam hatinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ketika Nabi menyebutkan tentang ketakwaan, beliau SAW menunjuk pada dadanya.
Artinya ketakwaan itu berasal dari hati seorang. Apabila hatinya bersih, maka amalan-amalannya juga akan bersih. Apabila hatinya baik, maka amalan-amalannya juga akan baik. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi SAW, dalam diri seorang hamba itu ada sekumpulan daging, ada daging. Yang apabila daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Dan apabila daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan buruk. Daging ini adalah hati. Maka seorang harus memperhatikan hatinya. Memperhatikan hatinya bagaimana caranya? Artinya ia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena hati itu bisa bersih apabila seorang menjauhi maksiat dan melaksanakan ketaatan. Apabila ia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa baik kecil maupun besar, maka hatinya akan rusak. Apabila hatinya rusak, hatinya buruk, maka ucapannya, perbuatannya, semuanya akan ikut buruk. Penting bagi seorang untuk menjaga kebersihan hatinya, sehingga amalan-amalan yang keluar dari dirinya juga akan baik. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apabila orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, dari Nabi Adam sampai orang yang dibangkitkan padanya hari kiamat, jinnya, manusianya, semuanya berkumpul pada satu tempat, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Kemudian Allah berikan kepada semua yang meminta tadi kebutuhannya, jinnya dan manusianya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kepada mereka semua kebutuhannya, maka itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang kita masukkan ke dalam air. Ketika kita keluarkan jarum itu, maka air laut yang berkurang itu seperti apa yang Allah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan berkurang sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih jarum. Kata para ulama, mengapa jarum? Karena jarum itu licin. Sehingga kalau kita masukkan ke air, ketika kita tarik, maka ada air yang nempel di dinding jarum itu. Sebagaimana kalau kita menjahit, tidak ada benang yang nempel di jarum, karena jarum itu licin. Sehingga ketika jarum kita masukkan ke air, kita keluarkan, maka jarumnya utuh, tidak ada air yang menempel-nempel. Artinya apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebanyak apapun. Sehingga kata para ulama di sini kita perlu pahami bahwa seseorang jangan pernah bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah ia merasa apa yang ia minta ini besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang ia takut meminta kepada Allah, ia merasa apa yang ia minta ini besar, padahal segala sesuatu itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita takut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil maupun yang besar kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Maka janganlah kita bosan untuk meminta kepada Allah, namun kita hendaknya sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyukai seorang hamba yang senantiasa meminta kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, sungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian yang aku catat, kemudian akan aku berikan balasan nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan seorang kecuali ada padanya dua malaikat yang akan mencatat apa yang ia ucapkan.
Apabila yang ia ucapkan baik, maka akan dicatat sebagai kebaikan. Dan apabila yang ia ucapkan buruk, maka akan dicatat sebagai keburukan. Begitu pula perbuatannya. Semua yang kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hendaknya berhati-hati sebelum ia mengucapkan ucapan atau sebelum ia melakukan perbuatan, maka hendaknya ia berhati-hati. Karena boleh jadi yang ia ucapkan ini adalah kebaikan, sehingga Allah mencatat baginya kebaikan. Dan boleh jadi yang ucapkan ini keburukan, yang mana ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia ucapkan. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang perlu kita renungkan hadis ini. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulki laha bal fa adkhalallahu al jannah. Kama qala SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulki laha balan fayahwi biha fil jahannam. Fayahwi biha fi jahannam. Kata Nabi SAW, seorang hamba ia mengucapkan ucapan, yang ucapan ini berasal atau yang ucapan ini merupakan sesuatu yang Allah ridhai, yang ia tidak pikirkan. Artinya ia hanya ucapkan saja. Ia tidak tahu kalau ini merupakan sesuatu yang Allah ridhai. Maka karena ucapan ini Allah masukkan ia ke dalam surga. Yarfa'u biha darajat. Dalam hadis disebutkan yarfa'u biha darajat. Allah angkat ia beberapa derajat karena ucapan tadi. Hanya karena ucapan tadi. Allah angkat derajatnya di surga karena ucapan tadi. Sebaliknya, wa innal abda yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Seorang hamba mengucapkan ucapan yang ia tidak anggap. Artinya ucapan biasa, diremehkan ucapan tadi. Padahal kata Nabi SAW, min sukhtillah. Ucapan ini termasuk hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW di akhir hadisnya, fayahwi biha fi nari jahannam. Karena ucapan ini Allah masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam mengucapkan ucapan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan lagi setelah salat Isya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulki laha balan yarfa'u Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba, kata Nabi SAW, seorang hamba bisa jadi ia mengucapkan sebuah ucapan yang tidak ia pedulikan, ia anggap itu ucapan yang biasa. Padahal ucapan tadi ini merupakan suatu ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah angkat derajatnya di surga kelak. Begitu sebaliknya, seorang hamba boleh jadi ia mengucapkan suatu ucapan yang tidak ia pedulikan, yang ia anggap biasa. Namun ucapan ini merupakan suatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam neraka. Oke, seorang hamba hendaknya ia memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Apakah ini adalah suatu kebaikan ataupun suatu keburukan. Jangan sekali-kali kita meremehkan yang namanya kebaikan atau meremehkan yang namanya keburukan. Karena boleh jadi sesuatu kita lakukan atau sesuatu kita ucapkan, kita anggap itu biasa, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang biasa. Baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Maka kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan-kebaikan, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan tersenyum. Maka dalam hal kebaikan, janganlah kita meremehkan kebaikan. Kalau ada peluang-peluang kebaikan, maka hendaknya kita ambil peluang-peluang tersebut. Karena kita tidak tahu mana kebaikan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu mana kebaikan yang kita lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Oke, kalau ada peluang kebaikan maka kita manfaatkan. Terkadang
di kehidupan sehari-hari banyak peluang-peluang kebaikan yang kita sia-siakan, yang kita biarkan, yang kita anggap itu biasa. Misalnya seorang ketika naik kendaraan, misalnya ketika ada mobil yang mau masuk misalnya di garisnya dia, maka ia tidak mau memberikan jalan. Padahal ini peluang kebaikan. Boleh jadi orang tersebut butuh, dia salah jalan, butuh untuk ngiri misalnya, maka kita berikan, kita bantu. Dan ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Segala amal yang kalian lakukan akan dihitung, akan dicatat. Sekecil apapun Allah catat. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melaksanakan kebaikan sekecil biji zarrah, sebiji atom, pasti Allah akan balas kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah juga akan membalas keburukan tersebut. Akan kita temui balasannya. Makanya kalau ada peluang-peluang kebaikan, jangan kita remehkan. Kita harus pandai-pandai melihat peluang kebaikan. Kalau ada peluang kebaikan di situ, kita bisa melakukannya, maka kita ambil. Jangan disia-siakan. Begitu pula ketika ada peluang keburukan, sekecil apapun maka kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita remehkan. Dan penting untuk seorang itu hendaknya mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Karena boleh jadi ada ucapan baik yang ia katakan, yang mungkin ia anggap biasa, padahal ucapan baik ini dicatat oleh Allah SWT sebagai pahala yang besar, yang dengannya Allah angkat derajatnya, Allah masukkannya ke dalam surganya. Dan hati-hati seorang dari ucapannya. Jangan sekali-kali ia mengucapkan ucapan yang mungkin bisa menyakiti saudaranya, yang bisa jadi karena ucapan itu Allah SWT masukkannya ke dalam nerakanya. Anak ingat dulu ketika anak masih sekolah di Madinah, pernah suatu hari anak bertemu seorang mahasiswa yang anak tidak kenal sama sekali orangnya. Bukan orang Indonesia, orang luar. Ketika bertemu, orang ini sangat baik kepada anak. Seakan-akan sudah kenal lama, seakan-akan anak pernah melakukan kebaikan yang banyak kepadanya. Maka anak tanya, siapa antum ini? Anak tidak kenal. Terus kemudian dia mengatakan, itu masih anak ingat sampai sekarang kejadian itu. Dia mengatakan, saya ini orang yang dulu bertahun-tahun sudah, ini bukan kejadian bukan 1-2 bulan, sudah berapa tahun yang lalu. Itu kejadian itu ketika anak semester terakhir sebelum lulus. Dia katakan, saya ini adalah orang yang dulu ketika saya baru masuk di Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah, kata dia, ketika anak pertama kali datang ke Jami'ah Islamiyah, anak pernah nanya, mana itu perpustakaan? Kemudian engkau, maksudnya anak, menunjuki perpustakaan tersebut. Cuman gara-gara itu. Cuman anak menganggap itu biasa. Namun orang tersebut menganggap itu suatu hal yang luar biasa. Yang ia ingat kebaikan itu berapa tahun lamanya. Padahal anak sendiri sudah tidak ingat. Tidak ingat orangnya, tidak ingat perbuatannya. Makanya kita jangan sekali-kali meremehkan. Terkadang perbuatannya kita anggap remeh. Tapi orang yang kita lakukan perbuatan tersebut tidak menganggapnya sebagai perbuatan yang remeh. Boleh jadi kita hanya senyum pada orang, namun senyuman kita ini dianggap sebagai suatu kebaikan bagi orang tersebut, yang ia ingat berapa tahun lamanya. Kayak kalau ada peluang kebaikan, jangan kita remehkan, walaupun sekecil apapun. Bantu orang naik motor misalnya, atau menurunkan orang dari mobil orang tua, atau memberikan jalan di jalan bagi orang. Ketika ada orang mau nyebrang, kita naik sepeda motor atau naik mobil, kita stop sebentar. Ini orang butuh untuk nyebrang. Ini kebaikan-kebaikan yang kadang kita anggap remeh. Padahal boleh jadi ketika orang itu kita bantu dengan bantuan yang kita anggap remeh, namun orang tersebut menganggapnya sebagai bantuan yang besar. Ia berdoa kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita, yang dengannya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Karena bisa jadi kita ini banyak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa orang-orang yang kita bantu. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan. Karena semua kebaikan pasti dicatat Allah Subhanahu wa taala.
begitu pula keburukan. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh keburukan. Mungkin kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hari kiamat, ketika amalan-amalan soleh diberikan kepada orang-orang yang melakukan amalan soleh, amalan keburukan ditunjukkan kepada orang-orang yang melakukan keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, pada hari ketika kitab-kitab amalan itu diletakkan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari nanti, hari kiamat, pada hari diletakkan kitab-kitab, maka orang-orang yang dahulu berbuat dosa, mereka berada dalam keadaan ketakutan. Mereka mengatakan, celakalah aku, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan sekecil apapun. Yang kecil, yang besar, semuanya dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka menjumpai semua yang mereka lakukan dahulu di dunia ada dalam kitab ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah SWT tidak menzalimi seorang pun. Maka ketika kita melakukan kebaikan, janganlah kita khawatir. Kebaikan itu akan hilang. Allah SWT akan mencatat sekecil apapun yang kita lakukan. Begitu pula dengan keburukan. Janganlah kita meremehkan keburukan. Karena boleh jadi keburukan yang kita remehkan itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggap itu remeh padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Maka barang siapa yang mendapati dirinya melakukan kebaikan, mendapati kebaikan pada catatan amalannya, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjumpai yang selainnya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Kata para ulama di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, faman wajada khairan, ia mendapati kebaikan di dunia. Ia mendapati kebaikan di dunia karena ada amalan-amalan soleh yang Allah segerakan balasannya ketika di dunia. Ada amalan-amalan soleh yang Allah segerakan balasnya di dunia. Kita mendapati balasnya ketika kita masih di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahmadillah." Ketika kita mendapati balasan, ketika kita mengetahui kita telah melakukan amalan soleh, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita merasa alhamdulillah kita mendirikan salat berjamaah, kita rajin membaca Quran misalnya, atau kita menjumpai kita rajin salat malam misalnya, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ujub, berbangga diri. Namun hendaknya kita memuji Allah. Falyahmadillah. Hendaknya kita memuji Allah. Karena ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang apabila Allah berikan kepadanya kenikmatan, ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbul abda an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang apabila ia makan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila ia minum, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu nikmat yang ia dapatkan ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menjumpai dalam amalan-amalan kita ada kebaikan di situ, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Dan barang siapa yang mendapat yang selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka apabila kita menjumpai dalam amalan-amalan kita seharinya ada hal-hal yang tidak ada kebaikan di dalamnya misalnya, atau ada keburukan-keburukan di dalamnya, maka hendaknya kita mencela diri kita. Kita mencela diri kita dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Sebelum datang hari yang tidak lagi manfaat, pada hari itu kita menyesal. Yang pada hari itu kita mencela diri kita, tidak ada manfaatnya lagi. Maka mumpung kita masih di dunia, kita introspeksi diri. Kalau memang dalam amalan-amalan kita keseharian ada kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya
dalam amal keseharian kita ada keburukan-keburukan, maka kita cela diri ini. Mengapa kita melakukan keburukan tersebut? Kemudian kita bertobat kepada Allah dan kita memperbaiki diri kita. Kemudian kata para ulama, kemungkinan kedua, waman wajada khairan, barang siapa mendapati kebaikan, artinya pada hari kiamat. Dia mendapati kebaikan ini pada hari kiamat. Falyahmadillah, maka bersyukur kepada Allah di sini adalah kata perintah yang artinya berita. Artinya ia pada hari itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapati keburukan, itu pada hari kiamat ia akan mencela dirinya sendiri pada hari kiamat nanti. Kenapa ia tidak melakukan kebaikan? Mengapa ia berbuat maksiat dan berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, ta'minul abdi minadh-dhulm. Seorang hamba ia harus yakin bahwasanya ia tidak mungkin dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'minul abdi minadh-dhulm. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, seorang hamba itu butuh pada Allah. Iftiqarul abdi billah. Seorang hamba itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan agamanya, ia butuh akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau urusan dunianya, ia butuh untuk Allah berikan kepadanya rezeki, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan seterusnya. Begitu pula pada urusan akhiratnya, ia butuh akan ampunan Allah nanti pada hari kiamat. Karena orang yang Allah ampuni, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Dan orang yang tidak Allah ampuni, maka Allah akan masukkan ia ke dalam nerakanya. Maka kita butuh pada Allah nanti pada hari kiamat akan ampunannya. Maka kata para ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba butuh pada Allah pada semua urusannya, agamanya, dunianya maupun akhiratnya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada hambanya. Ketika seorang itu melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu untuk masalah dirinya sendiri. Dan apabila ia melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimudarati dengan keburukan kita dan tidak akan mendapatkan manfaat dari kebaikan kita. Kebaikan atau kemudaratan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.